karunia hidup ini indah, melangkah bersama dalam sukacita. Tunjuk karunia hidup ini indah, melangkah bersama dalam sukacita. Tunjuk karunia hidup ini indah, melangkah bersama dalam sukacita. Tunjuk karunia hidup ini indah, melangkah bersama dalam sukacita. Tunjuk karunia hidup ini indah, melangkah bersama dalam sukacita. Tunjuk karunia hidup ini indah, melangkah bersama dalam sukacita. Tunjuk karunia. Mulai kemarin nggak boleh ngerokok di dalam ruangan kamar, nggak boleh ngerokok di daerah pondok sini ya. Ngerokoknya di sini nggak masalah, di musola ini nggak masalah ya. Makanya ada tembakau nggak boleh dibawa masuk, percuma, nggak bisa kayak gini ya. Karena nggak boleh, kalau di sini boleh. Nanti kalau yang mau baca Quran, yang mau udu dulu nggak masalah ya. Baiknya ya nanti setelah baca Quran ngerokok nggak masalah. Yang penting nunggu sekalian sholat Isya. Nunggu sholat Isya walaupun panjenengan anak-anakku semua itu ngobrol-ngobrol, ngerokok-ngerokok, itu dapat ganjaran ya, dapat ganjaran sambil niatnya nunggu sholat Isya. Itu kayak gitu. Oke, sekian dulu tausiah pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maca Quran sini ikut kita kan nggak boleh aja.
Inilah pesantren paling kejam di dunia. Para santrinya harus mengalami penyiksaan mengerikan. Ini adalah pesantren Dagestan yang ada di Rusia. Para santrinya datang jauh-jauh dari berbagai belahan dunia untuk belajar gulat, bela diri yang dilakukan oleh Rasulullah. Namun tak hanya bela diri, para santri di pesantren Dagestan juga dibiasakan untuk taat beribadah. Meski sedang berlatih, jika azan berkumandang, para santri harus meninggalkan semua aktivitas dan pergi melaksanakan sholat. Mereka juga dididik dengan keras dan disiplin. Harus bangun di waktu subuh, berlatih keras, sholat, kemudian tidur lebih cepat. Bahkan mereka dibatasi menggunakan ponsel. Namun hasil dari didikan keras ini membuat para santri menjadi seorang muslim yang sangat kuat dan mengerikan. Mereka menjadi sosok tak terkalahkan dalam dunia bela diri. Lulusan dari pesantren ini tidak sembarangan. Mereka menjadi juara dunia di berbagai turnamen bela diri kelas atas, seperti Habib Nurmagomedov dan Islam Makhachev. Itu akhlaknya pasti baik, ya. Makanya kita belajar baik. Kita belajar sholat terus. Walaupun orang bilang apa, terserah. Yang penting kita jangan ikut-ikutan gemblung. Iya, orang lain bilang kita gemblung, tapi kita jangan ikut-ikutan gemblung. Kita harus waras. Yang namanya waras bagaimana? Kita harus bekerja, ikhtiar. Pokoknya semua itu ibadah. Kalau kita waras, kalau kita punya agama, ya. Pokoknya agama itu akhlak baik kita. Agama itu akhlak baik kita. Kalau kita tidak baik, berarti kita tidak punya agama. Makanya orang kalau punya agama pasti akhlaknya baik. Agama itu akhlak. Intinya kayak gitu ya. Terus berjuang, makanya nanti nggak boleh pergi dari pondok sini, ya. Takutnya nanti apa? Ada warga yang tidak suka dengan keberadaan kita ya di sini ya. Makanya walaupun kita nggak mengganggu, tapi orang yang tidak suka itu taunya mengganggu. Kontennya turu, Ya bukan. kontennya turu, jadi ganggu. Men, kudune mindi arep njekuk. Apa Tapi nek kono pakai tangi, Bah. kudune alun-alun. Nah, gitu turune kaya subuh gak masalah. Nggih. Jam 3 wis duduk pintu nono iki, tiru iki. Kabeh bersih kabeh. Siji tok iki. Kewane Ya. gini-gini. Makanya ojo ditiru, berarti itu urung duwe akhlak, ya. Panjenengan di sini intinya latihan sabar. Di sini tempatnya untuk latihan ikhlas dan sabar, ya. Karena ngurusi wong pada Gemblung. 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 dot. Oh, pedas di gemblung. Gemblung tak pedas. Ya ngurusi kabel pedot. Cara nyambungnya piye ya kudu sabar. Kudu ada pertumbuhan. Man bisa nyandak kabel iku mau. Iya. Berarti harus ada pertumbuhan. Ana kompleti sing dikompleti. Nah, karena ini kadung pedot kan copot. Jelas angel karena urung tekan. Manteng masalahnya. Bahasane pedas di Wis gemblung. manteng. Iki apa nggak ngomong kayak wong gemblung. Ya. Ini istilahnya kabel pedot ya. Kongslet lah. Nah, itu ya sing ngomong dhewe lho ya. Ya. Nah, jadi di sini memang di pondok ini intinya untuk mencari ilmu untuk kesehatan jiwa maupun jasmani maupun rohani ya. Jadi kulit dail dawaum, semua penyakit ada obatnya. Obatnya apa? Obatnya kita harus sabar, latihan ikhlas. Memang manusia itu sampai kiamat tidak bisa ikhlas. Untuk ikhlas terus nggak bisa, karena yang punya ikhlas itu hanya Allah ya. Hanya Allah. Latihan. Paling buatan ikhlas sedikit sakit, Pak. Latihan ikhlas menungso paling siji loro telu papat. Tadi kan ada yang Nah seterusnya ikhlas angel ketok. Sehingga awakmu dijaluki duit terus suwe-suwe ya ikhlas. Sesuk kan mau. boleh. Wah duit entek iki wis. Ya. Padahal sing duit nang omah. Ya simpen aja kayak Ora gitu. duit. Masa Ya. depan. Ya makanya untuk kalian di sini satu dilarang emosional. Harus dowo. Hati ini harus Coba usul sih antara bahasa Jawa nih. hati ini harus dibersihkan. Coba ya. usul ya tegese sabar.
latihan membersihkan hati kita, karena hati itu terutama yang bikin kita ngomong tidak terkendali itu dari hati, ya. Karena ada kotoran itu, makanya kalian harus bersih. Untuk kesehatan itu harus bersih dulu. Itu seperti Mas Rahmat, itu dari Jakarta, ya. Itu dari Jakarta. Alhamdulillah sekarang sudah sehat, ya. Alhamdulillah sehat. Itu dari Jakarta. Itu udah kenalan belum sama? Iya no. Caranya apa? Diangkat lurah pondok tapi Di sisi wis ora. Ora lulus. Nakal. Ya nanti lurah pondok Mas Lasman itu insya Allah nanti. Amin. Karena dia lebih berpengalaman. Apa-apa harus izin beliau nanti, ya. Semua yang di sini harus melalui lurah pondok. Karena Nunu diangkat lurah pondok nggak kuat kemarin. Bukan nggak kuat, nakal. Saking nakal bukan nggak kuat. Itu Mas Edi sudah dipotong rambut. Oke, pada nanti mau tidur setelah sholat Isya makan yang obatnya masih diminum nanti. Tak kira makan 9. Ya kalau ada makan 9 kalau ada alhamdulillah. Oke, mungkin sekian dulu. Ini disambung dengan baca Quran, ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.